Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Selamat beraktivitas juga buat masyarakat seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Virgo Simbolon dalam acara kesayangan kita, Ngobrol Tanpa Batas. Baiklah, di sini kita akan membahas sedikit tentang COVID-19 yang saya ambil topiknya untuk hari ini, yaitu bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia di pandemi COVID-19 ini. Tentu kita tahu bahwa COVID-19 dimulai tahun 2019, akhir tahun yang banyak mengundang atau banyak kontroversi, di mana pandemi COVID-19 mengguncang hampir seluruh dunia. COVID-19 terutama di Indonesia banyak sekali berdampak negatif, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun sektor lainnya. Tidak banyak juga masyarakat yang terkena pandemi COVID-19, banyak yang nyawanya direnggut, dan masih banyak lagi masyarakat yang dirawat di rumah sakit. Baiklah, saya sudah terhubung dengan dua teman saya yang akan menemani kita untuk berbincang di hari ini tentang COVID-19. Wakil Presiden Maruf Amin mengaku pemerintah dilematis di kondisi pandemi COVID-19 ini, khususnya terkait pembukaan kegiatan pendidikan baik di sekolah umum maupun madrasah. Hal tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Pembukaan kegiatan sekolah atau madrasah dan perlindungan kesehatan menjadi dilema yang sangat sulit bagi pemerintah, ujar Maruf saat memberikan sambutan di acara seminar nasional yang digelar Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah secara daring, Rabu 24 Juni 2020. Baiklah, karena kita sudah terhubung dengan rekan-rekan kita, saya ingin melontarkan atau memberikan sedikit pertanyaan tentang apa yang mereka alami. Tapi terlebih dahulu, kita berikan waktu dulu kepada mereka untuk memperkenalkan diri dan status mereka sekarang sebagai apa. Ya, kepada Saudari Trisa, coba diperkenalkan dirinya dari mana dan berstatus sebagai apa. Baiklah, perkenalkan nama saya Trisa Rahma Putri. Saya narasumber 2. Kembali ke moderator. Ya, asalnya atau sekarang. Ya, kepada Saudari Trisa, asalnya atau sekarang berstatus sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar atau gimana, tolong dijelaskan. Dan asal sekolah atau universitas yang sedang sekarang tempuh di mana? Ya, kepada Saudara Trisa. Asalnya dari Universitas Jambi. Iya. Ya, dari Universitas Negeri Jambi. Ya, kepada Saudari Eka Erna, tolong diperkenalkan dirinya terlebih dahulu supaya kita lebih enak ngobrol-ngobrolnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Eka Erna Sari. Saya berasal dari Merangin. Saya berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Jambi. Dari Universitas Negeri Jambi sebagai mahasiswa. Oke, baiklah. Tentu kita semua sudah tahu tentang COVID-19. Ya, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan ataupun
kepada narasumber, itu mengenai seperti apa sih pengaruh COVID-19 bagi kalian sebagai mahasiswa sekarang, apakah ada kewalahan atau dampaknya seperti apa? Ya, untuk Saudari Trisa, tolong diberikan pendapatnya kayak mana? Baiklah, terima kasih moderator. Melihat sebaran virus corona, Organisasi Kesehatan Dunia telah mendeklarasikan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global. Telah sebagai upaya penghangatan laju pembayaran virus, banyak negara yang menerap lockdown atau menghentikan segala aktivitas keluar maupun yang akan masuk ke dalam negeri. Yang di Indonesia sendiri, meskipun tidak sepenuhnya menerapkan lockdown, namun banyak daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah masing-masing. Masyarakat diminta untuk berdiam diri di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Membatasi diri untuk tetap tinggal di rumah dalam jangka waktu lama tentu menimbulkan banyak sekali akibat. Tujuan utama untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona memang tetap sasaran. Namun hal ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama pada sektor perekonomian dan pendidikan di Indonesia. Baik, moderator. Kepada Saudari Kak Erna, bagaimanakah pendapat Saudari tentang pertanyaan saya yang tadi, yaitu pengaruh pandemi COVID-19 pada saat ini terhadap kalian sebagai mahasiswa? Baiklah, di sini saya akan menanggapi. Baiklah, di sini saya akan menanggapi apa pengaruh COVID-19 bagi mahasiswa. Yang pertama, secara psikologis mempengaruhi kejiwaan manusia karena perubahan sistem pembelajaran yang tadinya manual menjadi sistem daring. Ketidaksiapan diri ini memaksa mahasiswa untuk mau tidak mau mengikutinya. Hal ini mengharuskan mahasiswa untuk beradaptasi menghadapi kebiasaan baru yang mungkin dapat menimbulkan stres. Yang kedua, minimnya aktivitas yang dilakukan di rumah. Jika selama ini mahasiswa terbiasa bersosialisasi dengan teman di kampus, namun saat pandemi mereka diharuskan untuk tinggal di rumah, sehingga hal itu menjadi terbatasi. Akhirnya, mahasiswa kebingungan mencari kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Yang ketiga, susahnya kuliah daring, kekurangan pada pembelajaran dengan menggunakan sistem daring diantaranya terdapat kendala pada jaringan internet, membutuhkan biaya untuk membeli paket internet, mencari referensi dalam mengerjakan tugas, tidak terikat waktu sehingga harus selalu standby, tidak efisien dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. Yang keempat, bagi mahasiswa yang baru lulus akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan karena kondisi perekonomian di Indonesia yang merosot tajam. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Ya, memang COVID-19 ini sangat banyak mengandung pengaruh ataupun dampak negatif bagi Indonesia. Terutama apa yang sudah Saudari keluhkan tadi memang sangat jelas di pandemi COVID-19 ini. Bukan cuma dari perekonomian saja ataupun hal teknologi ataupun tentang pendidikan Indonesia, tetapi banyak juga merenggut nyawa manusia. Terutama di Indonesia yang akhir-akhir ini sudah semakin banyak juga yang terdampak ataupun positif COVID-19 yang sudah dirawat di rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, semoga yang dirawat di rumah sakit cepat disembuhkannya. Oke, saya ingin memberikan pertanyaan lagi kepada Saudari
saya sekalian atau rekan-rekan saya sudah saudari jelaskan tadi bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap ataupun keresahan-keresahan yang kalian alami sebagai mahasiswa di pandemi COVID-19 ini. Di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan lagi, yaitu menurut kalian bagaimana mengoptimalkan kegiatan yang ibaratnya kegiatan belajar mengajar selama darurat pandemi corona ini, atau seperti apakah cara kalian? Saya ingin mengetahui dulu cara kalian itu mengoptimalkan belajar mengajar di rumah di pandemi COVID-19 ini, daring, supaya bisa juga sebagai pembelajaran ataupun pengetahuan untuk menambah wawasan buat masyarakat yang menonton acara ini. Ya, kepada Saudari Trisa, seperti apa cara kalian mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah selama darurat pandemi COVID-19 ini? Baik, moderator. Menurut saya, terdapat sejumlah cara agar anak disiplin belajar di rumah saat pandemi corona. Belajar jarak jauh di rumah berarti orang tua atau pengasuh memiliki peran penting untuk memantau kegiatan anak di rumah selama sekolah diliburkan. Jika tidak bisa menerapkan sistem belajar jarak jauh, anak bisa tertinggal dibandingkan siswa lainnya saat sekolah mulai kembali dilakukan dengan normal. Guru harus dapat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara online atau daring. Dengan peserta didik, situasi yang memaksa belajar jarak jauh maka perlu dijelaskan situasi yang terjadi saat ini pada anak mengenai social distancing dan aktivitas di rumah. Berikan pemahaman bahwa anak tetap harus belajar di rumah. Jelaskan bahwa belajar di rumah merupakan salah satu bentuk pencegahan penularan virus corona. Kembali ke moderator. Berarti di sini ibaratnya orang tua sangat berperan penting ya dalam mengoptimalkan cara belajar mengajar di rumah selama darurat pandemi corona. Ya, terima kasih untuk pendapatnya dari Saudari Trisa. Untuk Saudari Ekerna, tolong berikan sedikit pendapat tentang pertanyaan yang saya berikan tadi, yaitu bagaimana mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah selama darurat pandemi corona. Ya, seperti apa cara Anda dalam mengoptimalkannya? Ya, kepada Saudari Ekerna. Saudari Ekerna. Ya, kepada Saudari Ekerna. Sinyalnya mungkin putus-putus. Oh, udah. Kepada Saudari Ekerna, seperti apa pendapat Anda? Baiklah, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Saudara Virgo. Dalam mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh, seorang guru harus dapat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara online atau biasa disebut dengan daring dengan peserta didik. Situasi yang memaksa belajar jarak jauh, maka perlu dijelaskan situasi yang terjadi saat ini pada anak mengenai social distancing dan aktivitas di rumah. Tempat ramai seperti sekolah dan juga ruang publik lainnya dapat meningkatkan potensi penularan virus. Seorang guru sebagai pengelola kelas jarak jauh memiliki peran dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran jarak jauh.
Peserta didik atau seorang mahasiswa dapat mempelajari bahan belajar yang diberikan dengan mengunduh, mengerjakan, dan mengunduh tugas, melakukan diskusi dengan topik yang diberikan oleh seorang dosen ataupun guru. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pendapatnya dari Saudari Eka Erna. Ya, memang COVID-19 ini sangat berbahaya. Ya, ini pertanyaan saya. Yang berikutnya, apa pendapat Anda tentang perkembangan TIK dan pengaruhnya terhadap pendidikan di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan Anda belajar dari rumah? Ya, kepada Saudari Eka Erna, seperti apa? Baiklah, dengan adanya pandemi ini, kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi. Begitu juga dengan teknologi yang ada. Semua dilakukan secara daring, teknologi pun harus semakin canggih. Dengan teknologi yang memandai, barulah semua kegiatan online dapat berjalan lancar. Kesimpulannya, dengan adanya pandemi COVID yang mengharuskan kita di rumah ini, menjadikan teknologi tentu saja menjadi semakin berkembang lagi. Semakin canggih lagi semakin canggih tentunya juga akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di depannya. Dengan adanya ilmu teknologi, informasi, dan komunikasi, kita dapat bekerja di rumah, belajar di rumah dengan menggunakan handphone ataupun laptop. Pandemi COVID-19 akan berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, termasuk juga pendidikan. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan terancam berdampak pada hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Di Indonesia sendiri, dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Jika kondisi seperti ini terus meningkat, maka sudah bisa dipastikan dampaknya terhadap sektor pendidikan. Sektor pendidikan juga akan semakin meningkat. Dampak yang paling dirasakan adalah peserta didik di instansi penyelenggara pelayanan pendidikan seperti sekolah di semua tingkatan, lembaga pendidikan non formal, hingga perguruan tinggi lainnya. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Ya, bagaimana dengan pendapat Saudari Teresa Putri dengan pertanyaan saya tadi? Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan sedikit dari Eka Erna. Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan kita. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita khusus terkait pembelajaran daring. Pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang harus menggunakan teknologi. Guru yang ideal berdasarkan level tertinggi adalah level 4, di mana guru sudah mampu menjadi trainer bagi guru yang lain. Jika kompetensi guru sudah level-level, maka guru akan mampu menyiapkan sistem belajar, silabus dan metode pembelajaran dengan pada belajar di digital atau online. Pemerintah tidak harus sendiri, upaya menggendang banyak pihak menyediai portal daring sangat tepat dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun leading sektor urusan kebijakan pembelajaran daring harus dikendalikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, kembali ke moderator. Oke, terima kasih atas pendapat Saudari Lisa.
Iya, sangat bagus dari pendapatnya. Mudah-mudahan pemerintah kita mendengarnya, keluhan-keluhan dari mahasiswa sekarang. Jadi Amin. untuk itu, sekian dulu obrolan kita untuk hari ini. Ya, terima kasih untuk Saudari Eka Erna dan Saudari Trisa Rama Putri sudah bergabung bersama saya untuk berbincang-bincang sedikit tentang COVID-19 ini. Ya, jadi untuk masyarakat Indonesia di COVID-19 ini sudah banyak merenggut nyawa manusia, bahkan tidak banyak juga yang dirawat di rumah sakit karena terdampak COVID-19. Jadi kalau bukan dari diri kita sendiri yang memutus rantai COVID-19 ini, mungkin COVID-19 ini akan semakin melonjak dan tidak hanya merugikan dari segi pendidikan, ekonomi, bahkan nyawa pun tidak mudah untuk melayang. Jadi, putuskan dulu dari diri Anda untuk menjaga diri Anda, baru COVID-19 ini akan ada tanda-tanda untuk mereda. Sekian dari saya untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di Ngota Ngobrol Tanpa Batas. Selamat pagi. Baik.